Jumpa lagi dengan saya review channel. Pada kesempatan kali ini saya akan mengetes powerbank Fashion seri TFD21 kapasitas 10.000 mAh yang kemarin saya dapatkan dengan harga sekitar 100 ribuan. Tentunya bermain-main voucher ya. Untuk mendapatkan harga yang semurah itu, bila berminat, link pembelian ada di deskripsi. Nah, kalian tes powerbank ini untuk mencharging ke berbagai macam device seperti yang saya tulis di deskripsi. Seperti apa performa powerbank Fashion ini? Simak videonya. Unboxing box powerbank Fashion seri TFD21. Sebelumnya kita cek dahulu ya, dari sisi segel. Lihat ini, dia masih tersegel dengan plastik seperti ini. Kemudian ini juga masih tersegel dengan plastik, belum rusak. Kemudian kita cek dari sisi segel ini juga masih tersegel dengan rapi. Karena ketika kita unboxing sebuah powerbank adalah fokusnya cek pada kondisi baterai pertama kali unboxing. Itu tersisa daya berapa persen, menunjukkan sebuah kualitas dari powerbank itu sendiri, seberapa bagus selnya. Lihat ini ya, masih tersegel dengan rapi. Saya buka, nah seperti ini. Nah lihat ini, sebentar. Nah lihat, saya buka 1, 2, 3. Nah sudah terbuka. Nah seperti ini, saya taruh di sini. Kemudian lihat ini, saya buka. Nah ini detik-detik yang paling menegangkan ketika unboxing sebuah powerbank. Sekali lagi, fokusnya pada kondisi persentase baterai pada sebuah powerbank. Lihat, nah saya sebentar. Nah ini saya taruh di sini. Kemudian, nah saya buka tanpa saya potong ya videonya, biar real untuk melihat kondisi baterainya. Kemudian saya tekan tombol powernya 1, 2, 3. Tersisa daya baterai 84%. Ini yang kita dapat dalam paket pembelian powerbank Fashion TFD21 yang dikemas dengan kemasan seperti ini, khas Fashion. Kemudian di dalamnya ada mika seperti ini sebagai tempat powerbank dan kabel charger. Ini ada juga plastiknya sebagai bungkus powerbank dan kabel charger ya. Kemudian di dalamnya kita akan dapat ini kertas semacam kayak quality control seperti ini. Nah, kemudian ada juga user manual. Nah, seperti ini user manualnya. Kemudian kita akan dapat ini kabel charger berjenis USB-A to C. Nah, coba kita lihat. Nah, seperti ini kabel chargernya, polosan ya, warna putih. Kemudian dapat powerbank Fashion seperti ini fisiknya. Fisik powerbank ini menggunakan tekstur kasar di sebelah sini, sehingga enak ya, tidak mudah meninggalkan keringat. Kemudian ada tekstur garis-garisnya seperti ini, ala-ala powerbank gaming atau powerbank outdoor. Ada tulisannya Fashion dan ini ada tulisannya 22,5 watt fast charging. Ini ada digital display-nya. Yang ketika di sebelah sini tombol power saya tekan, lihat saya tekan, dia akan nyala digital display-nya seperti ini. Kemudian kita lihat sebelah sini kosong. Sebelah sini kosong, sebelah sini tombol power tadi yang saya tekan, sebelah sini ada 3 macam port USB. Kemudian ini lihat ada 1 port USB-A terlihat. Nah, lihat ini tulisannya in out. Nah, ini ada tulisannya ini. Jelas ya. Sebentar, saya perjelas. Nah, lihat in 18 watt untuk USB-C, out 20 watt. Kemudian USB-A ini 22,5 watt. Nah, coba kita cek dari sisi pin USB-A-nya. Nah, dia ada ini 4 pin ya, terlihat sama sebelah sini juga 4 pin. Kemudian kita lihat sebelah yang lainnya, ini spesifikasi. Nah, model TFD21, baterainya lithium ion polimer, atau tidak usah dilihat ininya, cukup lihat nih polimer. Nah, kapasitasnya 10.000 mAh atau 37 Wh. Wh itu biasanya digunakan untuk satuan pesawat ya, maksimalnya sekitar di 100 atau di bawah 100 lah yang diperbolehkan masuk pesawat. Nah, ini rated capacity perusahaan mengatakan 5.300. Kalau teman-teman mengatakan real capacity-nya berapa? Ya ini maksudnya 5.300 dari 10.000 mAh. Nanti kita tes lebih lanjut. Nah ya, kemudian ya tadi input outputnya sudah dari segi perportan. Nah ini, kemudian ini lihat ada berbagai macam sertifikat keamanan, sangat banyak. Ada CE, FC dan lain-lain. Kemudian ini lihat ada logo pesawatnya. Logo pesawat seperti ini bisa powerbank-nya digunakan untuk penerbangan ke seluruh dunia kecuali Cina. Nah, karena ada logo triple C-nya, ini boleh masuk pesawat ke negara Cina. Sehingga dua logo ini, pesawat plus triple C, otomatis powerbank ini bisa digunakan untuk penerbangan ke seluruh dunia tanpa terkecuali. Jadi seperti ini fisik dan fitur dari powerbank Fashion. Perbandingan desain powerbank dengan powerbank lainnya dari sisi panjang. Terlihat ya,
lebih panjang sedikit power bank lainnya. Ini sama-sama di kapasitas 10.000 mAh. Kemudian coba saya lihat dari sisi sebelah sini. Terlihat kurang lebih sama. Kemudian coba kita lihat dari sisi tebal, lebih tipis function bahkan. Jadi enak, function ini desainnya lebih pendek dan lebih slim, sehingga dibawa untuk bepergian enak, tidak makan tempat, bukan makan nasi rendang MBG. Dilihat dari sisi berat, coba saya bandingkan dengan powerbank lain yang berkapasitas 10.000 mAh. Coba powerbank lain dahulu. Dia mencapai 241. Kemudian dari sisi function, saya timbang ini memiliki berat 229, lebih ringan sedikit function. Sekali lagi, enak function dibuat untuk bepergian karena ukurannya lebih kecil dan lebih ringan dibandingkan dengan powerbank sejenis lainnya yang sama-sama berkapasitas 10.000 mAh. Dari sisi build quality powerbank function, coba kita lihat tulisannya, terlihat sangat jelas dan rapi, tidak asal-asalan sablonannya. Kemudian kita cek dari sisi ini, tulisannya fast charging 2W2,5 juga sangat rapi. Kemudian kita lihat dari sisi finishing casingnya sebelah sini, cukup rapi ya. Kemudian kita lihat dari sisi sambungan, lihat, ini sangat rapi, nyaris tidak ada celah. Nah, terlihat, nah, sebelah sini mungkin, nah lihat ya, nyaris tidak ada celah, sangat bagus. Sambungan casing antara satu dengan yang lainnya, tombol power, rapi, terlihat ya. Nah, lihat ini, saya tekan, aman. Kemudian kita lihat dari sisi sebelah sini, aman. Dari sisi tulisan yang ada di sini, tulisannya tidak terlalu kecil, tidak terlalu besar, standar, tapi terlihat cukup jelas. Nah, tidak asal-asalan sablonannya. Nah, kemudian kita lihat dari sisi port, sebentar. Nah, sebelah sini mungkin ini begini, aman. Tidak ada yang penceng. Berbicara masalah durability atau keawetan Brand Venson, saya sudah menggunakan contoh Brand Venson dari produk kabelnya. Usia pakainya sudah sekitar 2-3 tahun. Silahkan cek postingan saya terdahulu, masih tertata dengan rapi, tidak saya hapus. Selain itu, saya sudah menggunakan powerbank Venson, usia pakainya lihat ini 1 tahun lebih. Sampai sekarang masih berfungsi dengan baik. Saya buktikan, bukan hanya omong kosong. Jadi proses review saya sangat jelas dan terang, lebih terang daripada saya. Lihat, menggunakan kabel dari brand Venson masih kurang jelas, menggunakan USB Dr. Koshi lebih jelas daripada cahaya. Saya hubungkan ke ponsel Samsung adaptif fast charging 15 watt. Saya hubungkan sekarang. Silakan diperhatikan, tidak saya putus atau saya potong-potong videonya. Lihat ini, fast charging masih aktif, tidak saya potong. Nah, lihat ini, fast charging indikator powerbank masih aktif dan tidak drop. Lihat. Gimana? Jelas? Lebih jelas daripada cahaya. Kemudian kita cek dari sisi yang ada di USB Dr. Koshi FCP yang aktif. Dengan seluruh daya 8,9 volt kali 1,5 ampere sama dengan 13,5 watt. Dari teori daya maksimal Samsung ini 15 watt, cuma ada spasi 1,5 watt. Saya anggap belum turun performa. Dari sisi jenis sel tadi sudah dijelaskan, yang ada di spesifikasi ini dia menggunakan lithium ion polimer. Tidak usah dilihat lithium ionnya, cukup dilihat dari polimer. Jadi seperti ini fisik dari sel polimer yang ada pada powerbank Venson. Kapasitasnya 10.000 mAh. Lihat ini. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, coba kita lihat ini. Nah, baterai kapasiti 10.000 mAh 37W ya. Coba kita cek lagi di sini. Nah, 10.000 mAh 37W ya. 3,7 volt. Nah, seperti ini. Coba saya lihat dari sisi, saya ukur lah dari sisi tebalnya. Sama. Nah, ya kemudian saya plugkan ke powerbanknya. Lihat ini. Plug. Nah, pas. Dilihat dari sisi kualitas sel pada powerbank Venson ini, dia menggunakan sel polimer. Oh, sel polimer itu buruk, mudah kembung, mudah rusak, di bawah 1 tahun sudah rusak. Nah, kembali ke pribadi masing-masing. Saya sudah menggunakan sebuah sel pada powerbank yang jenisnya polimer. Contoh ini. Ini dipakai atau produksi sekitar 2019. Lihat ini. Sampai sekarang belum rusak sel polimer. Saya tunjukkan. Nah, lihat ini. Nah, sebentar saya nyalakan. Belum rusak, masih normal. Bahkan ini lihat usia pakainya 2019, berarti anggap 5 tahun lebih, bahkan 6 tahun. Saya tunjukkan untuk tes ke ponsel. Jadi saya ngomong awet itu tidak hanya ngomong saja, tapi saya teskan. Jadi penjelasan saya sangat jelas dan terang, lebih terang daripada cahaya. Lihat ini, saya tunjukkan. Nah,
belum drop. Turun performa pasti ya, namanya sell, tapi tidak drop. Nah, kembung sedikit, tidak kembung-kembung banget, lihat. Nah ya, masih normal. Nah, ini sel polimer. Jadi jangan berpikiran kalau power bank menggunakan sel polimer itu buruk. Kembali ke kitanya, cara merawatnya. Kemudian kembali ke power bank fashion. Saya menerima power bank ini dalam kondisi persentase baterai yang bagus, 84%. Kenapa dikatakan bagus? Ya karena terisi banyak. Nah, biasanya power bank yang bagus itu mampu menahan listrik dalam waktu lama. Nah, ini ada simulasi sebuah baterai yang bagus. Nah, contoh ini. Dia dicas full ya. Dalam waktu 1 tahun cuma turun 15%. Nah, dalam waktu 2 tahun cuma turun 20%. Nah, kembali ke fashion. Dia itu dari pabrikan sampai ke tangan saya entah berapa lama. Mungkin 1 bulan, 3 bulan, atau 6 bulan, atau 1 tahun. Nah, sampai ke tangan saya kondisinya bagus. Biasanya katanya teman-teman itu sekitar dari pabrikan dicas sekitar 85% atau 90%. Anggap 90%. Sampai ke tangan saya 84%. Cuma turun 6%. Jadi dia mampu menyimpan listrik dalam waktu lama, tidak mudah bocor. Nah, sel yang bagus itu bagaimana? Tidak mudah bocor dalam menyimpan listrik atau tidak turun energinya dalam waktu lama. Jadi menurut saya power bank fashion ini selnya cukup bagus walaupun dari sel polimer. Tes lepas colok kabel bawaan ataupun dengan menggunakan kabel lainnya. Coba misalnya dari sisi kabel bawaan power bank dahulu. Nah, ini coba yang dari sisi USB-A. Lihat ini, sebentar. Enak. Nah, sangat ringan. Lihat ini. Nah, enak. Kemudian coba sebelah sini. Enak. Sehingga saya itu tidak perlu, kadang ada ya yang colokannya itu agak kurang lurus atau penceng. Sehingga ketika kita nyolokin kadang ngelurusin seperti ini. Nah, ini tidak, lihat langsung. Enak. Sebelah sini. Enak. Ringan. Kemudian dari sisi USB-C-nya, misalnya ini lihat, saya hubungkan. Juga enak. Lihat ini. Rasa kecenderungannya ringan, tidak terlalu sesak. Nah, seperti itu, lihat ini. Nah, tapi juga tergantung lawannya juga. Kadang ketika kita hubungan dengan kabel yang lain. Nah, misalnya ini. Ini saya ada kabel OTG dari brand Venson juga, USB-C. Nah, sekarang lihat nih, saya hubungkan langsung nyala atau tidak ya. 1, 2, 3. Langsung nyala. Sehingga enak, lepas colok itu langsung nyala, connect. Kadang ada yang harus ngelurusin segala atau diuklak-uklik dahulu. Ini nak lihat langsungnya. Coba saya cabut. Sekali lagi, lihat ini saya colokin. Mak, jelek langsung nyala. Tes protokol istirahat cepat dengan menggunakan USB Dr. Finirsi FNP58. Pertama saya hubungkan lewat jalur USB-A yang sebelah sini. Saya masuk ke menu fast charging. Saya buat auto detect. Lihat ini mulai loading prosesnya. PD tidak aktif, wajar karena lewat jalur USB-A. Samsung fast charging aktif, supercharger Huawei aktif, fast charging Huawei aktif. Lihat ini yang saya suka, VOOC aktif. Selebihnya dia centang merah ya. Tes bagian USB-A yang sebelah sini, Apple aktif, baterai charging aktif. Nah, ternyata di sini AFC tidak aktif. Oh, dia mungkin mengalami keeroran ya tadi karena banyak yang tidak aktif. Nah, ini lihat, dia mengalami restart ulang. Kadang ada beberapa powerbank yang seperti itu. Kurang sempurna ketika tes pro saya dapat. Lihat, mulai AFC aktif, fast charging aktif, supercharger Huawei aktif, quick charging 2.0 dan 3.0 diaktif, VOOC diaktif. Lihat. Nah, ini hasilnya. Cukup bagus. Kurang lebih sama kayak dengan port yang sebelah sini. Dia mulai dari VOOC, quick charging Huawei, supercharger, fast charging Huawei, Samsung fast charging 15 watt dan PUM Express 2.0 plus dia aktif. Selanjutnya kita cek lewat jalur USB-C. Saya buat auto detect. Nah, kita tunggu sebentar, prosesnya masih loading. Nah, lihat ini dia mulai keluar hasilnya. PD 3.0 22 watt. Kemudian AFC aktif, fast charging protokol aktif, supercharger protokol Huawei aktif, quick charging 2.0 dan 3.0 aktif, VOOC-nya tidak aktif, QC 4.0 aktif, bahkan PUM Express versi 1 dan 2 diaktif. Cukup bagus sekali. Saya katakan lumayan lengkap protokol istirahat cepatnya karena tadi lewat VOOC dia juga aktif tesnya. Tes protokol istirahat cepat power bank Venson dengan menggunakan USB Dr. Koshi. Sebentar, ini saya masuk dahulu ke menu protokol. Nah, ini ya, masuk ke menu protokol. Ini lewat jalur USB-C. Saya buat auto detect. Nah, kita lihat ini kalau lewat USB Dr. Koshi. Nah, lihat seperti ini tampilannya. Dia support PD 20 watt.
PPS-nya 22 watt. Voltasenya 5 volt sampai 12 volt. PPS-nya lihat ya. Dia support PPS 3 ampere dan 2 ampere dengan catatan maksimalnya di 22 watt. Kemudian QC 2.0 dan 3.0 dia aktif. Tes protokol saya dapat dengan menggunakan USB Dr. Witron. Saya masuk ke menu fast charging. Lihat ini, saya buat auto detect. Nah, seperti ini. Nah, lihat dia masih loading. Nah, ini saya tes dengan menggunakan jalur USB-C. Nah, seperti ini model loadingnya USB Dr. Witron ketika tes protokol IC cepat. Nah, lihat ini dia sudah selesai. Secara tertulis support PD 22 watt, fix 20 watt, PPS-nya juga 22 watt. Support Apple, baterai charging, QC 2.0 aktif, QC 3.0 aktif, AFC Samsung aktif, fast charging protokol Huawei aktif, supercharger protokol juga aktif. Sekarang coba saya masuk ke menu lebih detail lagi. Nah, seperti ini dia. Dia support arus ampere paling tinggi 3 ampere. Bisa terlihat di sini. Jadi ini hasil dari tes USB Doktor dengan menggunakan Witron. Tes protokol IC cepat dengan menggunakan USB Doktor PowerZ. Nah, ini saya masuk ke menu seperti ini. Nah, lihat sebentar sambil saya tekan tombol power bank-nya, takut mati. Kemudian saya masuk ke menu protokol, lihat ini. Saya buat auto detect. Nah, lihat dia proses loading. Nah, ini power bank fashion saya hubungkan lewat jalur PD ya. Nah, seperti ini proses loadingnya. Kita tunggu sebentar sampai proses loading selesai. Proses loading sudah selesai. Dia support PD 15 watt DCP SAM 2A. Seperti tulisannya. Dan Apple. Coba saya masuk ke bagian PD-nya ini. Nah, dia support seperti ini. Sepertinya kurang sempurna ya ketika tes dengan menggunakan PowerZ ya. Intinya hasilnya adanya datanya seperti ini. Tes PD trigger dengan menggunakan USB Dr. Finersi FNB58. Nah, PD trigger itu dia melakukan pengetesan bidang ini. PD 2.0, 3.0, PPS, QC4, PD 3.1, EPR dan AVS. Saya masuk sekarang. Lihat ini dia masih loading. Nah, kita tunggu sebentar. Seperti ini cek proses PD triggernya. Nah, sudah selesai. PD trigger 22 watt dengan struktur voltase paling tinggi 12 volt, struktur ampere paling tinggi di 3 ampere. Seperti ini hasil dari tes PD trigger. Tes Ripple power bank function coba saya bandingkan dengan power bank lain ke ponsel Samsung Galaxy A05 yang support super fast charging Samsung 25 watt. Nah, ini saya hubungkan seperti ini. Kemudian ini saya hubungkan lewat power bank function dahulu. Lihat ini, saya hubungkan sekarang. Nah, kita tunggu sebentar. Super fast charging aktif petir double. Ini menggunakan power bank function dahulu. Kemudian kita cek dari sisi protokol IC cepat yang aktif PPS. Lihat, dia masih loading, berlahan-lahan menuju titik daya maksimal. Kemudian nanti baru kita cek ripple-nya. Lihat, dayanya sudah di atas 15 watt, artinya sudah rasional. Ini super fast charging yang aktif. Sekarang saya masuk ke menu ripple. Saya pause secara acak. Menghasilkan nilai VPP 66 mV. Kita catat 66 mV ya nilai ripple-nya. Sekarang ganti kita menggunakan power bank merek lainnya. Nah, ini saya cabut sama saya menggunakan jalur USB-C juga. Nah, lewat sini. Sekarang saya hubungkan ke ponsel Samsung 25 watt super fast charging aktif. Nah, kita lihat yang aktif di sini PD 3.0 sementara seperti itu. Nah, berubah menjadi PPS, negosiasi daya ya. Kita tunggu sebentar sampai dayanya maksimal, kemudian kita cek ripple-nya. Lihat ini dayanya sudah di atas 15 watt, jadi sudah rasional super fast charging yang aktif. Sekarang saya masuk ke menu ripple. Saya pause secara acak, menghasilkan nilai VPP 67 mV ya, kurang lebih sama lah dengan power bank merek lainnya antara Venson. Sama-sama di 66 atau 67 mV. Tes ke ponsel jadul yang support micro USB atau standar charging ya. Nah, ini dia Samsung Galaxy J7 Plus. Saya hubungkan sekarang. Nah, lihat sudah saya hubungkan. Nah, sudah ada indikator chargingnya. Lihat ini, tapi baterainya lumayan terisi banyak ya. Tidak apa-apa, cuma hanya sekedar tes fungsi untuk charging menggunakan micro USB. Lihat, ini nyala merah ya, indikator charging aktif. Biarkan ponselnya standby. Secara adapter charger bahan ini menggunakan adapter charger 7,5 watt. Nah, kita cek dari sisi sini pasti tidak aktif fast chargingnya. Kita cek dari sisi USB Dr. Finersi
5, sekian volt kali 1,1 ampere sama dengan 5,8 watt. Cukup bagus walaupun sudah terisi sekitar 80% ke atas. Dayanya masih di atas 5 watt. Lihat ini. Nah ya, sekarang coba kita cek dari sisi lainnya, misalnya ini. Nah ini mungkin struktur protokol istirahat cepatnya ya. Kita cek dari sisi yang lain seperti ini, mungkin ini ripple-nya. Kita cek dari sisi lainnya, selesai. Jadi bisa digunakan untuk charging ke ponsel jadul yang menggunakan port micro USB. Tes ke ponsel iPhone 8 yang support PD2 atau fast charging 15 watt saya hubungkan dengan menggunakan kabel C to Lightning dari jalur USB-C. Nah ini sebentar, saya nyalakan dahulu. Nah seperti ini, kita lihat ini start dari baterai 8%. Biarkan ponselnya standby. Kita cek dari sisi yang ada di digital display kabel dahulu. Nah ini lihat, dia masih negosiasi daya. Nah PD-nya aktif dengan daya sementara di 10 watt. Nah sekarang kita cek dari sisi yang ada di power bank, indikator fast charging juga aktif. Kita cek dari sisi yang ada di USB data kursi. PD 3.0 yang aktif dengan struktur daya 9,1 volt kali 1 ampere sama dengan 10 watt atau 9, sekian watt. Sekarang saya masuk ke menu Ripple, saya pause cara acak, menghasilkan nilai VPP 186 mV. Coba kembali lagi ke sini, dayanya sudah jalan di area 9, sekian watt. Harap maklum ya, dayanya agak rendah karena ponselnya usia pakainya sudah 5 tahun lebih, sehingga sistem dayanya sudah turun performa, tapi secara sistem PD dia masih aktif. Tes ke ponsel Samsung Galaxy M11 yang support adaptive fast charging 15 watt saya hubungkan lewat jalur USB A to C. Lihat ini sudah saya hubungkan. Kita tunggu sebentar. Start dari baterai 4%. Coba kita cek dari sisi notifikasi fast charging aktif. Biarkan ponselnya standby. Kita cek dari sisi yang ada di power bank, petir hijau nyala atau fast chargingnya aktif. Kita cek dari sisi USB Dr. Koshi. FCP yang aktif atau fast charging protokol dengan struktur daya 8,8 volt kali 1,4 ampere atau 1,5 sama dengan 13, sekian watt. Saya masuk ke menu Ripple, saya pause cara acak, menghasilkan nilai VPP 133 mV. Coba kembali lagi ke sini, stabil di 13, sekian watt. Tes ke ponsel Oppo Reno 3 yang support VOOC 20 watt saya hubungkan lewat jalur USB A to C. Kita tunggu sebentar. VOOC-nya aktif, super fast charging secara tulisan. Biarkan ponselnya standby. Kita cek dari sisi power bank, indikator petir hijau juga aktif. Kita cek dari sisi yang ada di USB data kursi. DC yang aktif dengan struktur daya 4,3 volt kali 3,6 ampere sama dengan 15, sekian watt. Saya masuk ke menu Ripple, saya pause cara acak, menghasilkan nilai VPP 22 mV. Coba kembali lagi ke sini. Dayanya stabil di 15, sekian watt, statusnya VOOC aktif. Tes ke ponsel Oppo Reno 3 yang support VOOC 20 watt saya hubungkan lewat jalur kabel PD C to C. Nah lihat ini, start dari baterai 15%, fast charging yang aktif. Biarkan ponselnya standby. Kita cek dari sisi power bank, indikator petir hijau tidak aktif. Kita cek dari sisi USB Dr. Koshi. PD 3.0 yang aktif dengan struktur daya 4,8 volt kali 2,7 ampere sama dengan 13,5 watt. Nah, kenapa kok indikator petir hijaunya tidak aktif padahal dari sisi ponsel fast charging aktif? Karena dia menggunakan voltase di bawah 4, ini voltasenya 4,8 volt, sehingga dari sisi power bank membaca tidak support fast charging, tapi dari sisi ponsel support fast charging karena dayanya di atas 10 watt. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Saya pause cara acak, menghasilkan nilai VPP 36 mV. Coba kembali lagi ke sini, masih stabil di 13,3 watt. Tes ke ponsel Oppo Reno 3 yang support VOOC 20 watt. Kali ini saya coba untuk menggunakan kabel sakti. Lihat ini sudah saya hubungkan. Start dari baterai 83%, lumayan terisi banyak ya. Tapi lihat ini secara notifikasi VOOC aktif, secara tulisan super fast charging. Biarkan ponselnya standby. Kita cek dari sisi power bank, petir hijau tidak aktif. Kita cek dari sisi USB Dr. Koshi PD 3.0 yang aktif dengan struktur daya 4,8 volt kali 1,7 ampere sama dengan 8,2 watt. Saya masuk ke menu Ripple,
Saya pause secara acak, menghasilkan nilai VPP 27 mV. Coba kembali lagi ke sini, dayanya stabil di 6, sekian watt. Mungkin karena efek faktor dari baterainya lumayan terisi banyak di atas 80%. Tes ke tablet Huawei MatePad yang support supercharger protokol 22,5 watt. Saya hubungkan lewat jalur USB A to C. Sebentar, nah ini sudah nyala ya. Supercharging aktif. Ada desimalnya, petir double, lengkap ya notifikasinya. Biarkan maksud saya tabletnya standby. Sekarang kita cek dari sisi power bank, petir hijau juga aktif. Kita cek dari sisi USB Dr. Koshi, SCP yang aktif. SCP itu singkatannya Super Charger Protocol, jadi kelasnya super. Dengan seluruh daya 8, sekian volt kali 1,8 ampere atau 1,9. Lihat, dayanya sudah berada di atas 18 watt. Jadi ini kelasnya memang kelas super. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Saya pause secara acak, menghasilkan nilai VPP 45 mV. Coba kembali lagi ke sini. Dia stabil di 18, sekian watt. Dari teori Huawei-nya 22,5 watt. Tes ke tablet Huawei MatePad yang support supercharger protokol 22,5 watt. Saya hubungkan lewat jalur kabel PD atau C to C. Lihat ini, start dari baterai 16%. Supercharging aktif, ada desimalnya, petir double. Biarkan tabletnya standby. Kita cek dari sisi yang ada di power bank, petir hijau aktif. Sekarang kita cek dari sisi tabletnya. Nah, saya naikkan seperti ini. SCP yang aktif dengan seluruh daya 8, sekian volt kali 1,7 ampere atau 1,8, naik ya dayanya. Sekarang jalan di 17-18 watt ke atas. Artinya sudah rasional, ini super charger protokol yang aktif. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Saya pause secara acak, menghasilkan nilai VPP 54 mV. Coba kembali lagi ke sini, dayanya stabil di 18 di atas. Tes ke Huawei MatePad yang support supercharger protokol 22,5 watt. Kali ini saya hubungkan dengan menggunakan kabel sakti. Lihat ini, sudah saya hubungkan supercharging aktif, petirnya double, ada desimalnya. Dengan kombinasi kabel sakti ini agak lumayan harus diangkat pelan-pelan, takut terjadi mati kabelnya. Nah, lihat ini PD 3.0 yang aktif. Coba kita cek dari sisi power bank-nya, petir hijau juga aktif. Sekarang kita cek dari sisi yang ada di USB Dr. Koshi, 8,4 volt kali 1,9 ampere sama dengan 16,6 watt. Sudah rasional ini. Jalan di supercharger Huawei 22,5 watt. Berdasarkan pengalaman juga rata-rata dayanya segini untuk power bank yang dayanya 22,5 watt. Tapi secara seluruh daya biasanya Huawei itu kan kalau supercharger di atas 18 watt. Ya tergantung teman-teman main struktur daya atau secara animasi ya. Tapi kalau menurut saya ini sudah rasional, jalan di 17, sekian watt untuk power bank 22,5 watt. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Saya pause secara acak, menghasilkan nilai VPP 41 mV. Coba kembali lagi ke sini, dayanya stabil di 17, sekian watt, lumayan maksimal. Tes ke ponsel Samsung Galaxy A05 super fast charging Samsung 25 watt. Saya hubungkan lewat jalur A to C. Fast charging yang aktif, start dari baterai 25%. Kita cek dari sisi power bank, indikator petir hijau aktif. Kita cek dari sisi yang ada di USB Dr. Koshi, FCP yang aktif dengan seluruh daya 8,9 volt kali 1,4 ampere sama dengan 12, sekian watt. Saya masuk ke menu Ripple. Saya pause secara acak, menghasilkan nilai VPP 55 mV. Coba kembali lagi ke sini, stabil di 12, sekian watt. Tes ke ponsel Samsung Galaxy A05 super fast charging Samsung 25 watt. Saya hubungkan lewat kabel PD C to C. Lihat, super fast charging aktif, start dari baterai 25%. Biarkan ponselnya standby. Kita cek dari sisi yang ada di power bank, indikator petir hijau aktif. Kita cek dari sisi USB Dr. Koshi, PPS-nya aktif dengan seluruh daya 8, sekian volt kali 1,8 ampere sama dengan 16, sekian watt. Rasional ya, super fast charging aktif karena dayanya di atas 15 watt. Saya masuk ke menu Ripple, saya pause secara acak, menghasilkan nilai VPP 72 mV. Tes ke ponsel Samsung Galaxy A05 super fast charging Samsung 25 watt. Saya hubungkan dengan menggunakan kombinasi kabel sakti. Start dari baterai 27%, ya aktif fast charging. Nah lihat tadi fast charging ya, adanya data seperti itu.
Sekarang kita cek dari sisi power bank petir hijau aktif, kita cek dari sisi yang ada di USB Dr. Cosi PD 3.0 yang aktif. Dengan seluruh daya 8,7 volt kali 1,4 ampere sama dengan 12,9 watt. Saya masuk ke menu Ripple, saya pause secara acak, menghasilkan nilai VPP 51 mV. Coba kembali lagi ke sini, dayanya stabil di 12,9 watt. Tes ke ponsel Infinix Hot 30 Supercharger 33 watt. Saya hubungkan lewat jalur USB A to C. Start dari baterai 5%. Tidak ada desimalnya ya, biarkan ponselnya standby. Kita cek dari sisi yang ada di power bank petir hijau aktif, kita cek dari sisi USB Dr. Cosi. DC yang aktif dengan seluruh daya 8, sekian volt kali 1, sekian ampere sama dengan 13,3 watt. Ini rasionalnya. Fast charging Infinix 18 watt ya yang aktif. Saya masuk ke menu Ripple, saya pause secara acak, menghasilkan nilai VPP 58 mV. Coba kembali lagi ke sini, stabil di 13, sekian watt. Tes ke ponsel Infinix Hot 30 yang support supercharger 33 watt. Saya hubungkan dengan menggunakan kabel PD. Lihat ini, start dari baterai 14%, tidak ada desimalnya, biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi power bank indikator petir hijau aktif, kita cek dari sisi USB Dr. Cosi. PPS yang aktif dengan seluruh daya, lihat masih negosiasi daya, kita tunggu sebentar sampai pada titik daya maksimal. Nah, lihat ini ya, dia sepertinya sudah mencapai titik daya maksimal dianggap 16-17 watt dengan seluruh daya 8,6 volt kali 1,9 ampere. Cukup maksimal sekali. Ini secara seluruh daya yang anggap fast chargingnya Infinix 18 watt yang aktif. Saya masuk ke menu Ripple, saya pause secara acak, menghasilkan nilai VPP 59 mV. Coba kembali lagi ke sini, dayanya stabil di 16,8 watt. Tes ke ponsel Infinix Hot 30 Supercharger 33 watt, saya hubungkan dengan menggunakan kabel sakti. Nah, lihat ini sudah saya hubungkan, start dari baterai 14%. Lihat ini, tidak ada desimalnya ya, biarkan ponselnya standby. Kita cek dari sisi power bank, tidak ada petir hijaunya. Sementara seperti itu, mungkin masih negosiasi daya ya, kita tunggu sebentar. Sekarang kita cek dari sisi USB Dr. Cosi PD 3.0 yang aktif dengan seluruh daya 8,6 volt kali 1,5 ampere sama dengan 13,6 watt. Ini ya jalan di fast charging Infinix. Saya masuk ke menu Ripple, saya pause secara acak, menghasilkan nilai VPP 64 mV ya. Coba kembali lagi ke sini, dayanya stabil di 13,6 watt, petir hijaunya sudah aktif di power bank. Tes ke ponsel Realme 9i yang support Dart charging 33 watt. Saya hubungkan lewat jalur USB A to C. Lihat ini animasinya, start dari baterai 1%, Dart charging aktif, ada desimalnya, biarkan ponselnya standby. Kita cek dari sisi power bank petir hijau juga aktif, kita cek dari sisi yang ada di USB Dr. Cosi. DC yang aktif dengan seluruh daya 4, sekian volt kali 2,8 ampere ya sama dengan 12, sekian watt. Sudah rasional dari chargingnya yang aktif, tapi secara daya dia menurut saya fast charging ya yang aktif. Sekarang saya masuk ke menu Ripple, saya pause secara acak, Ripple-nya sangat rendah, cuma 14 mV. Coba kembali lagi ke sini, dia stabil di 12, sekian watt. Tes ke ponsel Realme 9i yang support Dart charging 33 watt. Saya hubungkan lewat kabel PD C to C. Lihat ini, start dari baterai 17%, cuma ada indikator charging saja, biarkan ponselnya standby. Kita cek dari sisi power bank juga petir hijau tidak aktif. Kita cek dari sisi USB Dr. Cosi. DC yang aktif dengan seluruh daya 4,9 volt kali 1,7 ampere sama dengan 8,6 watt atau anggap standar charging yang aktif. Saya masuk ke menu Ripple, saya pause secara acak, menghasilkan nilai VPP 26 mV. Coba kembali lagi ke sini, masih stabil di 8, sekian watt. Tes ke ponsel Realme 9i yang support Dart charging 33 watt. Saya hubungkan dengan menggunakan kabel sakti. Lihat ini sudah saya hubungkan, kita tunggu sebentar. Dart charging aktif, start dari baterai 14%, ada desimalnya, biarkan ponselnya standby. Kita cek dari sisi power bank petir hijau aktif, kita cek dari sisi USB Dr. Cosi PD 3.0 yang aktif dengan seluruh daya 8,7 volt kali 2 ampere sama dengan 18, sekian watt. Cukup maksimal outputnya dengan menggunakan kabel sakti. Saya masuk ke menu Ripple, saya pause secara acak, menghasilkan nilai VPP 77 mV. Coba kembali lagi ke sini, dayanya stabil di 17, sekian watt. Tes ke ponsel Xiaomi Redmi 15C yang support Mi Turbo Charging 33 watt. Saya hubungkan lewat jalur USB A to C.
Lihat ini sudah saya hubungkan, start dari baterai 17%. Quick charging yang aktif notifikasinya, biarkan posenya standby. Kita cek dari sisi power bank petir hijau aktif, kita cek dari sisi USB data terkosi QC 9 volt yang aktif dengan seluruh daya 8, sekian volt kali 1,4 ampere sama dengan 13, sekian watt. Saya masuk ke menu Ripple, saya pause secara acak, menghasilkan nilai VPP 55 mV. Coba kembali lagi ke sini, dia stabil di 13, sekian watt. Tes ke ponsel Xiaomi Redmi 15C yang support Mi Turbo Charging 33 watt. Saya hubungan lewat jalur kabel PD C2C. Mi Turbo Charging aktif, start dari baterai 17%. Biarkan ponselnya standby. Kita cek dari sisi power bank petir hijau aktif. Kita cek dari sisi USB data terkosi PPS yang aktif dengan seluruh daya 8,1 volt kali 1,6 sama dengan 13, sekian watt. Saya masuk ke menu Ripple, saya pause secara acak, menghasilkan nilai VPP 46 mV. Coba kembali lagi ke sini, dayanya stabil di 13, sekian watt. Tes ke ponsel Xiaomi Redmi 15C yang support Mi Turbo Charging 33 watt. Saya hubungkan dengan menggunakan kabel sakti, start dari baterai 16%. Ternyata hanya muncul quick charging. Coba mungkin minta dibalik. Nah, seperti ini ya. Saya balik seperti ini, mungkin saja bisa. Saya hubungkan lagi. Kita lihat nih. Nah, Mi Turbo Charging aktif, cuman tidak ada desimalnya. Boleh diputar, tapi jangan dijilat karena bukan Oreo. Biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi power bank, indikator petir hijau aktif. Kita cek dari sisi USB data terkosi PPS yang aktif dengan seluruh daya 8,3 volt kali 2 ampere sama dengan 17, sekian watt. Lumayan bagus maksimal dayanya. Saya masuk ke menu Ripple, saya pause secara acak, menghasilkan nilai VPP 48 mV. Coba kembali lagi ke sini, dayanya stabil di 17, sekian watt. Tes ke ponsel Itel RS4 yang support power charging 45 watt. Saya hubungkan lewat jalur USB A to C. Nah, lihat ini, start dari baterai 14%. Cuma ada indikator charging saja, biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi USB, maksud saya digital display power bank petir hijaunya aktif. Kita cek dari sisi USB data terkosi QC 9 volt yang aktif dengan seluruh daya 8,9 volt kali 2 ampere sama dengan 18,3 watt. Ini dayanya di atas 18 watt. Lihat, artinya ini setara dengan superchargernya Infinix mungkin 3 watt karena dia sekali lagi di atas 18 watt yang aktif QC 9 volt. Nah, sekarang saya masuk ke menu Ripple, saya pause secara acak, menghasilkan nilai VPP 60 mV. Coba kembali lagi ke sini. Nah, masih stabil di 18 watt ke atas. Tes ke ponsel Itel RS4 yang support power charging 45 watt. Saya hubungkan lewat kabel PD C2C, start dari baterai 15%. Tidak ada desimalnya ya. Biarkan ponselnya standby sambil kita lihat dari sisi sini. Petir hijaunya aktif. Sekarang kita cek dari sisi USB data terkosi PPS yang aktif. Dengan seluruh daya, lihat masih ada kenaikan daya. Sekarang jalan di 8,6 watt. Nah, lihat saya tunggu lumayan lama, dia dayanya tidak naik-naik. Dengan seluruh daya 8,6 volt kali 1 ampere sama dengan 8,7 watt. Padahal yang aktif PPS. Ya, adanya data seperti ini. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Saya pause secara acak, menghasilkan nilai VPP 31 mV. Coba kembali lagi ke sini. Dayanya masih stabil di 8,7 watt. Tes ke ponsel Itel RS4 yang support power charging 45 watt. Saya hubungkan dengan menggunakan bantuan kabel sakti. Saya hubungkan sekarang. Lihat, start dari baterai 2%. Indikatornya cuma charging saja. Sambil melihat indikator, kita cek dari sisi power bank. Petir hijaunya aktif. Fast chargingnya artinya aktif. Biarkan ponselnya standby. Kita cek dari sisi USB data terkosi PPS-nya aktif. Dengan seluruh daya 7,8 volt kali 0,2 ampere. Lihat dia turun ya dayanya. Tadi maksimal di 20 watt. Tulisannya seperti ini. Tapi dia stabil di sekarang di 7,8. Nah, seperti ini. Sepertinya kurang powerful kalau dibawa dengan menggunakan kabel sakti. Ya, adanya data seperti ini. Saya masuk ke menu Ripple. Saya pause secara acak. Menghasilkan nilai VPP 25 mV. Coba kembali lagi ke sini, mungkin ada perubahan daya. Dayanya stabil di 8,1 watt. Tes ke ponsel Oppo A3x yang support SuperVOOC 45 watt. Saya hubungkan lewat jalur USB A to C. Sebentar, saya nyalakan dahulu power bank-nya. Saya hubungkan sekarang. Lihat ini, mulai saya hubungkan.
Kita tunggu animasinya. VOOC-nya aktif start dari baterai 1%. Biarkan ponselnya standby. Kita cek dari sisi power bank, petir hijau juga aktif. Kita cek dari sisi USB Dr. Cozy DC yang aktif dengan seluruh daya 3,9 volt kali 2, sekian ampere sama dengan 11, sekian watt. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Saya pause. Oh sebentar, ini saya kok. Nah sekarang saya masuk ke menu Ripple sebentar ya. Nah ini sebentar. Nah ini Ripple. Nah, saya pause secara acak, menghasilkan nilai VPP yang sangat rendah, cuma 13 mV. Kenapa kok VPP atau Ripple-nya rendah? Karena dia berada di area voltase cuma 3,9 volt. Kemudian ampernya yang tinggi, 2,9 ampere, sehingga menghasilkan nilai Ripple yang rendah. Cukup bagus. Tes ke ponsel Oppo A3X Super VOOC 45 watt saya hubungkan lewat kabel PD C2C. Nah, kita lihat nih animasinya. Start dari baterai 21%. Tidak ada tulisannya VOOC, tapi dilihat dari sisi sini, fast charging yang aktif. Biarkan ponselnya standby. Kita cek dari sisi power bank, petir hijau aktif. Kita cek dari sisi USB Dr. Cozy PD 3.0 yang aktif dengan seluruh daya 8,9 volt kali 1,5 ampere sama dengan 13, sekian watt. Saya masuk ke menu Ripple, saya pause secara acak, menghasilkan nilai VPP 71 mV. Tes ke ponsel Oppo A3X Super VOOC 45 watt. Saya hubungkan dengan menggunakan kabel sakti. Lihat sudah saya hubungkan. Kita tunggu sebentar, animasinya masih loading. Super VOOC aktif 45 watt, ada desimalnya. Biarkan ponselnya standby. Kita cek dari sisi power bank, petir hijaunya aktif. Nah ini lihat daya ponsel 45 watt ditarik dengan kabel sakti, power banknya 22,5 watt. Ini bagus, power banknya tidak drop. Kadang kalau power bank yang kelas ecek-ecek ditarik dengan daya ponsel yang lebih besar kadang drop. Ini tidak. Jadi kalau saya katakan negosiasi dayanya, kemampuan negosiasi dayanya dia cukup bagus karena tidak drop, dia mampu menahan diri. Sekarang kita cek dari sisi yang ada di USB Dr. Cozy PD 3.0 yang aktif dengan seluruh daya 8,6 volt kali 2 ampere sama dengan 17,7 watt. Saya masuk ke menu Ripple, saya pause secara acak, menghasilkan nilai VPP 102 mV. Tes ke ponsel Samsung Galaxy A36 Super Fast Charging Samsung 2.0 45 watt. Saya hubungkan lewat jalur USB-A. Nah lihat ini, yang aktif cuma tulisannya charging saja. Nah, biarkan ponselnya standby. Kita cek dari sisi ini start dari baterai 1%. Sekarang kita cek dari sisi yang ada di power bank. Nah, lihat dia restart berubah menjadi fast charging. Tadi masih negosiasi daya. Dari sisi power bank petir hijau aktif. Kita lihat dari sisi yang ada di USB Dr. Cozy. FCP yang aktif dengan seluruh daya 8,9 volt kali 1,5 ampere sama dengan 14, sekian watt. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Saya pause secara acak, menghasilkan nilai VPP 60 mV. Coba kembali lagi ke sini. Fast chargingnya aktif. Kalau Samsung fast chargingnya 15 watt. Ini dayanya bisa mencapai 14, sekian watt. Cukup maksimal sekali dayanya. Cuma ada spasi sekitar 0,9 watt. Tes ke ponsel Samsung Galaxy A36 Super Fast Charging Samsung 2.0 45 watt. Saya hubungan lewat jalur kabel PD atau C2C. Fast charging yang aktif. Start dari baterai 2%. Biarkan ponselnya standby. Kita cek dari sisi yang ada di power bank, indikator petir hijau aktif. Kita cek dari sisi yang ada di USB Dr. Cozy. PPS yang aktif dengan seluruh daya 8,1 volt kali 1,9 ampere sama dengan 16, sekian watt. Nah, kalau dilihat dari sisi daya, ini di atas 15 watt sama dengan super fast charging Samsung 25 watt. Karena dayanya di atas 15 watt, tapi dari sisi notifikasi fast charging yang aktif. Sekarang saya masuk ke menu Ripple, saya pause secara acak, menghasilkan nilai VPP 42 mV. Tes ke ponsel Samsung Galaxy A36 Super Fast Charging Samsung 2.0 45 watt saya hubungkan dengan menggunakan kabel sakti. Nah coba saya kombinasikan seperti ini, apa yang terjadi pada power bank-nya. Lihat ini sudah saya hubungkan, langsung Super Fast Charging 2.0 aktif. Unik ya. Sekarang kita cek dari sisi yang ada di power bank, petir hijau aktif. Kita cek dari sisi yang ada di USB Dr. Cozy. PPS yang aktif dengan seluruh daya 8, sekian volt kali 2 ampere sama dengan 16,7 watt. Nah, secara daya ini ya super fast charging Samsung 25 watt, tapi secara notifikasi
karena ditarik dengan menggunakan kabel sakti super fast charging 2.0 yang aktif. Nah, ini kehebatan dari power bank fashion. Kadang kalau power bank ecek-ecek, dia akan drop ketika ditarik dengan ponsel yang dayanya besar. Tapi ini tidak, dia membatasi diri. Salut buat power bank fashion. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Saya pause cara acak, menghasilkan nilai VPP 40 mV. Coba kembali lagi ke sini. Dayanya masih stabil di 16, sekian watt. Tes ke iPad A16 generasi ke-11 yang secara spesifikasi support PD 45 watt. Saya hubungkan lewat kabel C2C. Lihat ini, saya hubungkan sekarang. Nah, kita tunggu status tercharging start dari baterai 4%. Biarkan tabletnya standby. Kita cek dari sisi power bank baterai hijau aktif. Kita cek dari sisi USB Dr. Cozy PD 3.0 yang aktif dengan seluruh daya 11,8 volt kali 1,4 ampere sama dengan 16,8 watt. Lihat dia naik ke 17 watt. Sekarang coba saya masuk ke menu Ripple. Saya pause cara acak, menghasilkan nilai VPP 72 mV. Coba kembali lagi ke sini, dayanya stabil di 17,9 watt. Tes ke ponsel Xiaomi Poco M6 Pro turbo charging 67 watt. Saya hubungkan lewat jalur USB-A. Lihat ini, sudah saya hubungkan start dari baterai 1% atau habis total quick charging yang aktif. Biarkan ponselnya standby. Kita cek dari sisi USB, maksud saya digital display di power bank baterai hijau aktif. Sekarang kita cek dari sisi USB Dr. Cozy QC 9 volt yang aktif dengan seluruh daya 9 volt kali 0,7 ampere sama dengan 6, sekian watt. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Nah, lihat ini, dayanya rendah tapi Ripple-nya tinggi. Saya pause cara acak, menghasilkan nilai VPP 221. Jadi bukan power banknya yang jelek, karena memang sudah bawaan menjadi bawaan pada ponsel ini. Ketika lewat jalur USB A to C, dia suka menghasilkan nilai Ripple yang tinggi. Lihat ini, dayanya cuma di area 5, sekian watt. Tes ke ponsel Xiaomi Poco M6 Pro turbo charging 67 watt. Saya hubungkan lewat kabel PD. Nah, lihat ini sudah saya hubungkan. Start dari baterai 20%, indikator yang muncul quick charging. Biarkan ponselnya standby. Kita cek dari sisi power bank baterai hijau aktif. Kita cek dari sisi USB Dr. Cozy PPS yang aktif dengan seluruh daya 8,2 volt kali 1,9 ampere. Lihat sudah jalan di 16,3 watt. Sekarang saya masuk dahulu ke menu Ripple. Saya pause cara acak, menghasilkan nilai VPP 49 mV. Coba kembali lagi ke sini, dayanya stabil di 16,5 watt. Tes ke ponsel Xiaomi Poco M6 Pro turbo charging 67 watt. Saya hubungkan dengan menggunakan kabel sakti. Kita lihat ini, quick charging yang aktif. Biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi yang ada di power bank baterai hijau aktif. Kita cek dari sisi yang ada di USB Dr. Cozy PPS yang aktif dengan seluruh daya 8,2 volt kali 1,9 ampere sama dengan 16, sekian watt. Saya masuk ke menu Ripple. Saya pause cara acak, menghasilkan nilai VPP 45 mV. Coba kembali lagi ke sini, dayanya stabil di 16,5 watt atau 16,6 watt ya. Tes ke ponsel Vivo V40 Lite yang support Vivo flash charging 80 watt. Saya hubungkan lewat jalur USB-A. Lihat ini sudah saya hubungkan, indikatornya sudah terhubung. Biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi power bank, sementara baterai hijaunya belum aktif atau masih negosiasi daya. Kita cek dari sisi USB Dr. Cozy DC yang aktif dengan seluruh daya 4,9 volt kali 1,8 ampere sama dengan 9, sekian watt. Saya masuk ke menu Ripple. Saya pause cara acak, menghasilkan nilai VPP 27 mV. Coba kembali lagi ke sini. Ternyata dia menurut saya jalan di standar charging 9,2 watt. Buktinya ya ini, dayanya di bawah 10 watt dan indikator baterai hijau tidak aktif pada power banknya. Tes ke ponsel Vivo V40 Lite yang support Vivo flash charging 80 watt. Saya hubungkan lewat kabel C2C atau PD, indikator sudah tercharging. Biarkan ponselnya standby. Kita cek dari sisi sini, flash charging aktif ya, notifikasinya. Kita cek dari sisi power bank tapi belum muncul lah, ini baru muncul baterai hijaunya. Sekarang kita cek dari sisi USB Dr. Cozy PPS yang aktif dengan seluruh daya 8 volt kali 1,7 ampere sama dengan 14,3 watt. Saya masuk ke menu Ripple. Saya pause cara acak, menghasilkan nilai VPP 28 mV. Coba kembali lagi ke sini,
dayanya stabil di 14,4 watt. Tes ke ponsel Vivo V40 Lite yang support Vivo Flash Charging 80 watt. Saya hubungkan ke power banknya dengan bantuan kabel sakti. Ini saya buat mode ponsel mati, karena nanti untuk melihat dia ada animasi desimalnya atau tidak, biasanya harus mode mati dahulu untuk melihatnya. Lihat ini, start dari baterai 17%, indikator flash charging aktif. Biarkan ponselnya standby atau mati ya. Start dari baterai yang ada di power bank 29%, tapi baterai indikator petir hijaunya belum aktif. Ini masih negosiasi daya. Sementara biarkan seperti ini, kita cek dari sisi USB Dr. Cozy. DC yang aktif dengan seluruh daya 4,8 volt kali 1,8 ampere sama dengan 8,5 watt. Lihat, dia masih negosiasi daya. Nah, berubah menjadi voltase 7,8. Nah, berubah menjadi 15-16 watt. Kita lihat dari sisi power banknya, petir hijaunya langsung aktif. Proses negosiasi Vivo V40 Lite ini lumayan lama. Dayanya maksimal di 16,7. Sekarang saya coba masuk ke menu Ripple. Saya pause cara acak, menghasilkan nilai VPP 30 mV. Nah, dari sisi sini sudah. Sekarang saya nyalakan ponselnya untuk mengetahui ada desimalnya atau tidak. Lihat ini, ponselnya sudah nyala, start dari baterai 18%. Ada desimalnya, flash charging aktif, petir hijau aktif dengan bantuan kabel sakti. Tes ke ponsel Infinix Note 40 Pro Plus 5G yang support all around fast charging 100 watt. Saya hubungkan lewat jalur USB-A. Nah, lihat ini, start dari baterai 14%, indikatornya cuma charging saja. Biarkan ponselnya standby. Kita cek dari sisi power bank, tidak ada indikator petir hijau aktif. Kita cek dari sisi USB Dr. Cozy QC 5 volt yang aktif dengan seluruh daya 5 volt kali 0, sekian ampere sama dengan 4 watt ya. Lumayan rendah dayanya ketika lewat jalur USB-A. Nah, lihat ini, dia ada negosiasi daya. Nah, tetap ya, tapi di sekitar 5-6 watt. Saya masuk ke menu Ripple, saya pause cara acak, menghasilkan nilai VPP 21 mV. Coba kembali lagi ke sini, masih jalan di 7,9 watt atau standar charging. Tes ke ponsel Infinix Note 40 Pro Plus 5G yang support all around fast charging 100 watt. Saya hubungkan lewat kabel C2C atau PD. Fast charging indikator yang aktif, start dari baterai 14%. Biarkan ponselnya standby. Kita cek dari sisi power bank, petir hijau aktif. Kita cek dari sisi USB Dr. Cozy PPS yang aktif dengan seluruh daya 7,8 volt kali 1,4 ampere sama dengan 11,3 watt. Saya masuk ke menu Ripple, saya pause cara acak, menghasilkan nilai VPP 27 mV. Coba kembali lagi ke sini, dayanya stabil di 11,2 watt. Tes ke ponsel Infinix Note 40 Pro Plus 5G yang support all around fast charging 100 watt. Saya hubungkan dengan bantuan kabel sakti. Start dari baterai 10%, fast charging yang aktif. Biarkan ponselnya standby. Kita cek dari sisi yang ada di power bank, petir hijau aktif. Kita cek dari sisi yang ada di USB Dr. Cozy PPS yang aktif dengan seluruh daya 7,8 volt kali 1,9 ampere sama dengan 15,5 watt. Lumayan. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Saya pause cara acak, menghasilkan nilai VPP yang lumayan rendah atau bahkan sangat rendah, ini 22 mV. Coba kembali lagi ke sini, dayanya stabil di 15,7 watt. Tes ke ponsel iQOO Neo 10 yang support flash charging 120 watt. Saya hubungkan sekarang dengan menggunakan jalur USB A to C. Lihat ini, sudah saya hubungkan. Start dari baterai 3%. Nah, biarkan ponselnya standby. Ini masih negosiasi daya mungkin. Nah, sekarang kita cek dari sisi power bank. Sementara indikator yang ada di digital display petirnya belum nyala. Nah, tadi nyala ya. Nah, nyala sekarang. Artinya fast chargingnya aktif. Sekarang kita cek dari sisi USB Dr. Cozy QC 9 volt yang aktif dengan seluruh daya 8,8 volt kali 1,2 ampere sama dengan 11,2 watt. Sudah rasional, fast chargingnya aktif. Sekarang saya masuk ke menu Ripple, saya pause cara acak, menghasilkan nilai VPP 61 mV. Coba kembali lagi ke sini, mencapai di stabil 11, sekian watt. Coba saya nyalakan ponselnya secara yang ada di ponsel tapi cuma charging indikator. Coba saya klik. Nah, seperti ini. Tes ke ponsel iQOO Neo 10 yang support flash charging 120 watt. Saya hubungkan lewat jalur PD C2C. Lihat ini, langsung nyala ya. Auto detect-nya kalau lewat jalur PD cukup bagus. Kita cek dari sisi yang ada di digital display power bank. Sementara petir hijau belum aktif atau masih negosiasi daya. Nah, lihat
dia sudah aktif petir hijaunya atau fast chargingnya aktif. Sekarang kita cek dari sisi yang ada di USB Dr. Cozy. PPS yang aktif dengan seluruh daya 7,2 volt kali 1,7 ampere sama dengan 12, sekian watt. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Saya pause cara acak menghasilkan nilai VPP 23 mV. Coba kembali lagi ke sini. Dia stabil di 12,9. Coba saya nyalakan ponselnya. Nah, kalau ini dia flash chargingnya aktif. Coba saya klik bagian sini. Nah, ini flash charging aktif dari sisi notifikasi ponsel. Tes ke ponsel iQOO Neo 10 yang support flash charging 120 watt saya hubungkan dengan menggunakan kabel sakti dari brand On Prime. Saya hubungkan ini, lihat sudah saya hubungkan. Start dari baterai 4%. Langsung flash chargingnya aktif, ada desimalnya. Cukup bagus, biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi power bank, indikator petir hijau juga aktif. Kita cek dari sisi USB Dr. Cozy. PD 3.0 yang aktif dengan seluruh daya 7, sekian volt kali 2 ampere sama dengan 15, sekian watt. Nah, sekarang kita cek dari sisi Ripple. Saya pause cara acak menghasilkan nilai VPP 22 mV. Coba kembali lagi ke sini. Dia dayanya stabil di 15,4 watt. Tes ke ponsel Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus 5G yang support hypercharging 120 watt. Saya hubungkan lewat jalur USB-A. Kita lihat ini. Notifikasinya quick charging. Biarkan ponselnya standby. Kita cek dari sisi power bank petir hijau aktif. Kita cek dari sisi USB Dr. Cozy. QC 9 volt yang aktif dengan seluruh daya 8,8 volt kali 1,3 ampere sama dengan 12, sekian watt. Saya masuk ke menu Ripple. Saya pause cara acak menghasilkan nilai VPP 76 mV. Coba kembali lagi ke sini, masih stabil di 12, sekian watt. Tes ke ponsel Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus 5G yang support hypercharging 120 watt. Saya hubungkan sekarang. Nah, lihat ini start dari baterai 37%. Quick charging ya, indikatornya yang aktif, biarkan ponselnya standby. Kita cek dari sisi power bank petir hijau aktif. Kita cek dari sisi USB Dr. Cozy. PPS yang aktif dengan seluruh daya 7,8 volt kali 1,6 ampere sama dengan 13,2 watt. Saya masuk ke menu Ripple. Saya pause cara acak menghasilkan nilai VPP 32 mV. Coba kembali lagi ke sini. Dayanya stabil di 13,2 watt. Tes ke ponsel Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus 5G yang support hypercharging 120 watt. Nah, ini coba power banknya 22,5 watt, ponselnya hypercharging 120 watt, ditarik dengan menggunakan kabel sakti. Kalau power bank ecek-ecek dia pasti drop. Kalau fashion, lihat ini. Nah, sekarang start dari baterai 35%, 67 watt aktif, ada desimalnya. Sangat ekstrim notifikasinya, padahal dia maksimal 22,5. Sebuah keunikan yang tersendiri ya. Tapi dia tidak drop, lihat. Tidak saya putus-putus ya, tidak saya potong videonya. Lihat, tidak drop. Inilah kehebatan Fansion, no drop, bukan cat ya. Lihat ini petir hijau aktif. Sekarang kita cek dari sisi USB Dr. Cozy. PPS yang aktif dengan seluruh daya 8 volt kali 2 ampere sama dengan 16,5. Tapi rata-rata dayanya dia berada di area sekitar anggap 15 sampai 17-18 watt ya maksimalnya. Dia ya memang kemampuan daya maksimalnya segitu, harap malum power bank 22,5 watt. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Saya pause cara acak menghasilkan nilai VPP 33 mV. Coba kembali lagi ke sini. Dayanya stabil di 16,6 watt. Tes ke laptop Samsung Chromebook 4 yang secara adapter charger bawaan support PD 45 watt. Coba menggunakan power bank ini lewat jalur PD apakah bisa atau tidak. Lihat ini, saya hubungkan sekarang. Nah, kita lihat. Nah, lihat ini dia negosiasi daya. Seperti ini dia negosiasi dayanya, sangat menyeramkan. Nah, sudah selesai. Dayanya aktif. Sekarang kita cek dari sisi power bank. Indikator fast charging aktif. Sekarang kita cek dari sisi USB Dr. Cozy. PD 2.0 yang aktif dengan seluruh daya 11,8 volt kali 1,6 ampere sama dengan 19 watt. Nah, cukup stabil dayanya. Jadi bisa power bank ini digunakan untuk charging ke laptop yang support PD 45 watt. Sekarang saya masuk ke menu Ripple.
Saya pause cara acak, menghasilkan nilai VPP 87 mV. Coba kembali lagi ke sini, lihat dayanya masih stabil di 19 Watt. Tes ke laptop Advance Soulmate X yang support USB-C charging yang sebelah sini ya, 12 volt. Yang di sini dia butuh 20 volt. Jadi saya hubungkan yang bagian 12 volt saja. Kalau menggunakan laptop Windows itu ukurannya berdasarkan voltase. Lihat ini, saya hubungkan sekarang. Nah, kita lihat langsung tidak pakai restart segala, langsung stabil. Kita cek dari sisi power bank, indikator petir hijau aktif. Kita cek dari sisi yang ada di USB daftar kosi, PD 3.0 yang aktif dengan seluruh daya 11,8 volt kali 1,2 ampere sama dengan 14,9 watt. Lihat ini, dayanya di 11,8. Ini sama dengan 12 volt, kadang 12 volt tidak bulat ya. Jadi bisa digunakan charging ke laptop yang membutuhkan voltase 12 volt. Saya masuk ke menu Ripple. Jangan kaget nilai ripple-nya tinggi karena sudah menjadi kebiasaan ke laptop ini suka menghasilkan nilai ripple yang tinggi, bukan power bank-nya yang jelek ya. Kenapa kok ripple-nya tinggi? Coba saya pause secara acak. Menghasilkan nilai VPP 225 mV karena ripple-nya tinggi, dia voltasenya juga tinggi. Kadang juga ada kasus seperti itu, voltasenya tinggi, ripple-nya juga tinggi. Tes ke laptop Asus Transformer Book yang menggunakan port micro USB seperti ini ya. Saya hubungkan sekarang dengan kabel micro USB. Nah, lihat ini ya, sudah saya hubungkan, indikatornya sudah tercharging. Kemudian dari sisi sini juga sudah nyala indikator chargingnya. Biarkan laptopnya standby seperti ini. Kita cek dari sisi yang ada di USB Dr. Finirsi. Lihat dia mengalami restart tadi ya. Nah, mungkin ada perubahan dari standar charging ke fast charging. Lihat ini dayanya atau yang ada di digital display power bank petir hijau aktif. Kita cek dari sisi USB data Finirsi 9 volt kali 1,7 ampere sama dengan 15,6 watt. Ini laptop era tahun 2017 menggunakan micro USB. Mungkin ini dia jalan di fast charging 18 watt ya. Realnya mencapai 15,7. Cukup bagus. Usia pakainya sudah sekitar 7 tahun. Sistem fast chargingnya masih aktif. Sekarang coba kita cek dari sisi lainnya seperti ini. Kemudian kita cek dari sisi lainnya seperti ini. Mungkin ini ripple-nya. Kita cek dari sisi lainnya sudah selesai. Jadi cukup bagus, power bank ini bisa digunakan untuk charging ke laptop yang menggunakan port micro USB. Tes ke TWS. Ini saya ada TWS seperti ini yang ada layarnya. Sebelumnya kita cek dahulu dari sisi baterai pada TWS ini. Nah, lihat ini dia charging box atau boxnya, case-nya ini. Dia tersisa persentase baterai 17%. Nah, kalau pengen tahu struktur daya yang ada di TWS ini, lihat dia, sebentar saya perjelas, 5 volt 1 ampere sama dengan 5 watt. Terlihat jelas? Nah, sekarang kita masuk ke pengaturan yang ada di power bank. Kita cek power bank ini ada pengaturan mode daya rendahnya atau tidak. Pertama seperti itu. Nah, untuk pengaturan mode daya rendah biasanya ditekan sambil ditahan itu bisa. Kadang juga ditekan 2 kali juga bisa. Kalau semua itu dilakukan tidak bisa, ya otomatis kita melakukan metode lain untuk charging ke TWS. Pertama, ditekan sambil ditahan. Lihat ini saya tekan sambil ditahan. Saya tekan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tetap ya, indikator digital display-nya tidak berputar-putar atau tidak ada tambahan indikator lain. Berarti tidak bisa mode seperti itu. Kemudian saya tekan sambil ditekan 2 kali maksud saya. Lihat saya tekan. Tidak bisa. Sekali lagi, malah mati. Coba saya tekan sekali lagi ya. Saya tekan 2 kali. Tidak bisa. Nah, artinya power bank ini tidak ada mode daya rendahnya. Solusinya kita menggunakan kabel yang tidak support fast charging. Contoh ini saya ada kabel polosan seperti ini. Ini kabel yang tidak support fast charging. Nah, kita cek dahulu, kita pastikan bahwa memang benar kabel ini tidak membahayakan si TWS yang kita chargingnya. Dengan cara ya kita tes dengan menggunakan USB daftar kosi ini. Lihat ini ya, saya hubungkan seperti ini. Nah, ini baru nyala ya. Kemudian kita cek dari sisi untuk charging ke TWS. Saya hubungkan, tanda terhubung. Kemudian lihat ini dari sisi struktur daya. Dia 1,5 watt. Aman ya. Tadi daya maksimalnya dia minta di 5 watt. Ini cuma 1,5. Artinya aman. Digunakan untuk charging ke TWS seperti ini. Pertanyaannya adalah, ketika digunakan untuk charging ke TWS ada beberapa power bank yang mati dengan sendirinya karena tidak ada mode daya rendahnya. Nah, ini bisa atau tidak? Saya tes dengan timer.
Lihat ini saya tes dengan timer. Nah, saran dari saya ketika teman-teman melakukan charging box TWS ini atau charging case ini, kupingannya atau earbudsnya silakan ditaruh di luar. Biar awet ya earbudsnya ini. Karena ketika kita charging box ini, biar terjadi arus yang satu arah saja atau satu fungsi saja. Charging box atau charging case ini saja. Kalau ini ditaruh di dalam akan terjadi sistem dua arah. Boxnya charging ke earbudsnya ini, kemudian boxnya juga menerima charging dari powerbank ini, bisa memperpendek usia pakai dari charging box atau charging case-nya ini. Saran saya seperti itu, mau ikut ya silakan, tidak mau ikut ya monggo. Lihat ini, saya hubungkan sekarang. Nah, nyala ya, start dari baterai 18%. Terlihat, timernya saya nyalakan sekarang, kita tunggu sampai 5 menit. Kalau ini mati berarti tidak bisa masuk ke mode daya rendah atau charging ke TWS. Kalau tidak mati berarti aman, bisa digunakan charging ke TWS. Kita tunggu sebentar. 16 menit telah berlalu, mohon maaf agak telat sedikit, habis saya tinggal makan nasi rendang bukan dari program MPG. Sekarang kita cek dari sisi yang ada di powerbank. Lihat ini ya, dia tidak mati dalam waktu 16 menit, artinya bisa digunakan untuk charging ke TWS. Sekarang kita cek dari sisi yang ada di TWS-nya sebentar. Ini, nah, tadi start dari baterai 18% ya. Sekarang sudah terisi 36%. Jadi ada penambahan baterai bisa terisi. Kemudian dari sisi menit, timernya juga menunjukkan sudah 16 menit dan powerbank-nya belum mati. Artinya bisa digunakan untuk charging ke TWS. Tes input daya powerbank Vention TFD21. Nah, kali ini akan saya coba dengan menggunakan kabel bawaan dalam paket pembelian powerbank. Karena kadang teman-teman ada yang nanyakan, kabel bawaannya bagaimana, performanya, support fast charging atau tidak kan gitu. Nah, ini kabel bawaannya dia seperti ini. Menggunakan warna port putih, warna port bagian C-nya hitam. Untuk kualitasnya ya standar lah ya. Namanya juga kabel bonusan. Saya katakan seperti itu. Lihat ini, saya hubungkan lewat jalur USB-A. Ini saya menggunakan Vention 70 watt. Ini cuma saya cek dari sisi input saja ya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian coba kita cek struktur dayanya dengan kabel bawaan powerbank. Nah, kita tunggu sebentar. Baterainya di powerbank 0%. Dari sisi input, lihat ini, petir hijau aktif. Artinya kabel bawaannya support fast charging. Kemudian dari sisi struktur daya 8,7 volt kali 2 ampere sama dengan 17,6 watt. Secara teori ini powerbank-nya support input daya 18 watt. Ini sudah rasional, dayanya 17,7. Cuma ada spasi 0,7. Cukup maksimal untuk performa kabelnya yang aktif fast charging protokol. Sudah jelas ya. Jadi kabelnya ini support fast charging. Mungkin coba, nah lihat ini. Makanya saya dalam melakukan tes powerbank tidak menggunakan kabel bawaan, itu proses untuk pengaturan seperti ini agak susah karena ya pendek gitu loh. Makanya jarang saya pakai. Nah, ini saya pakai untuk sekali saja. Tes speed charging powerbank Vention. Kita lihat ini dari sisi powerbank-nya daya 0%. Saya menggunakan kombinasi kabel dari brand Vention 240 watt kabel PD, kombinasi adapter charger Vention 70 watt ganda charging. Saya hubungkan sekarang. Nah, seperti ini. Nah, lihat saya hubungkan. Kita cek dari sisi indikator powerbank dahulu. Petir hijau aktif atau fast charging aktif. Sekarang biarkan powerbank-nya di sini. Coba kita cek dari sisi yang ada di stop kontak. Nanti saya kontrol dayanya dari sisi stop kontak ya. Dayanya membaca stop kontak 22 watt. Selanjutnya kita tunggu sampai full charging, membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam. Timernya saya nyalakan sekarang. 1 jam lebih 6 menit telah berlalu. Kita cek ini powerbank-nya terisi 40%, indikator fast charging masih aktif. Kita cek dari sisi daya yang ada di stop kontak, masih stabil di 22 watt sama seperti pertama kali colok. Sekarang kita cek dari sisi temperatur adapter chargernya. Mungkin lihat ini, saya termogan. Dia mencapai 40 derajat Celcius, 41, coba kita tahan 42, aman, hangat normal. Anggap hangat-hangat nasi rendang MPG, kira-kira seperti itu beserta teh manis hangatnya. Lihat, 42 derajat Celcius. Sekarang coba kita cek dari sisi temperatur powerbank-nya. Ini inputnya maksimal ya dia
Dia temperaturnya juga hangat normal. Ya sama, hangat-hangat nasi pecel, anggap seperti itu. Lihat, cuma di 30-41 derajat Celcius. Selanjutnya, kita tunggu sampai full charging. Membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam? 3 jam lebih 12 menit telah berlalu. Kita cek powerbanknya sudah terisi full 100%. Coba kita cek dari sisi stop kontak. Kita lihat dayanya sudah 0 watt. Jadi aman ya, ketika powerbanknya sudah terisi penuh, dayanya sudah 0 watt. Jadi saya stop sampai di sini. Tes speed charging dan real capacity powerbank Venson 22,5 watt 10.000 mAh. Sebelumnya kita cek dahulu dari sisi powerbanknya sudah saya charging terisi 100%. Nah, sekarang saya tes ke ponsel itel RS4 yang support power charging 40 watt. Pertama kita cek dahulu dari sisi yang ada di sistem baterainya. Nanti start dari baterai 2%. Secara mAh 2% itu 100 mAh, tingkat kesehatan baterai good, jenis baterai Li-ion, kapasitas maksimalnya 5000 mAh. Saya hubungkan sekarang. Lihat ini, sudah saya hubungkan, start dari baterai 2%. Saya buat mode ponsel hidup saja. Sekarang timernya saya nyalakan sekarang. Kita lihat ini dari sisi powerbanknya, baterai hijau aktif atau fast chargingnya aktif. Selanjutnya kita tunggu sampai full charging, membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam. 33 menit telah berlalu. Kita cek dari sisi powerbanknya, tersisa daya 63%, indikator baterai hijaunya masih aktif. Sekarang kita cek dari sisi ponselnya. Sebentar, saya nyalakan dahulu. Saya lihat menggunakan aplikasi saja. Nah, lihat dalam waktu 33 menit terisi 50%. Nah, ini sebuah speednya, speed kelas super. Kalau kelas fast charging dalam waktu 33 menit biasanya terisi sekitar 30 sampai 40%. Ingat ya, ini baterainya 5000 mAh. Sekarang kita cek dari sisi yang ada. Nah, ini kan ada temperaturnya ya, saya lupa. Sebentar, ini lihat temperaturnya 38 derajat Celcius. Hangat normal, di bawah 40 derajat Celcius aman. Sekarang kita cek dari sisi misalnya temperatur dengan menggunakan termogan. Lihat temperatur dari sisi powerbanknya. 41, 42, lihat saya dekatkan. Mungkin yang sini lebih panas lagi, 43. Ya panas, agak hangat, tapi tidak terlalu panas sangat. Kategori hangat ini cuma 44. Coba saya pegang. Ya, hangat normal, hangat nasi rendang MPG. Sekarang kita cek dari sisi yang ada di ponsel. Nah, lihat ini kurang lebih sama kayak menggunakan aplikasi tadi. Sekitar di 38 derajat Celcius. Jadi lumayan valid ya temperatur dari termogan ini. Nah, selanjutnya kita tunggu sampai full charging. Membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam? 1 jam lebih 21 menit telah berlalu. Kita cek dari sisi ponselnya dahulu. Sebentar, saya menggunakan aplikasi. Nah, lihat ini sudah terisi 100%. Secara mAh sudah terisi 5000 mAh dalam waktu 1 jam lebih 21 menit. Saya stop dahulu timernya. Kemudian coba kita cek dari sisi powerbanknya, tersisa daya 26%. Tes real capacity dan speed charging ke tahap kedua. Nah, kita cek dahulu dari sisi powerbanknya, tersisa daya 26%. Sekarang saya tes ke ponsel Realme 9i yang support Dart charging 33 watt. Karena tadi saya tes kan dia support VOOC atau Dart ya. Ini coba saya teskan ke ponsel Realme Dart charging. Nanti start dari baterai 14%. Secara mAh 700 mAh menggunakan sel Li-ion, tingkat kesehatan baterai good, secara kapasitas 5000 mAh. Saya hubungkan sekarang. Lihat ini sudah saya hubungkan, start dari baterai 13,9% dan charging aktif. Timernya saya nyalakan sekarang. Kemudian kita cek dari sisi yang ada di powerbank. Nah, dayanya di persentase baterai 25%, baterai hijaunya aktif. Selanjutnya kita tunggu sampai daya pada powerbank ini habis, mampu mengisi berapa persen ke ponsel Realme. 1 jam lebih 5 menit telah berlalu. Kita cek ini powerbanknya sudah mati. Coba saya cabut dahulu dari ponselnya. Nah ya, sudah saya cabut. Kemudian coba saya nyalakan powerbanknya. Sudah mati ya, atau habis 0% maksud saya. Kemudian coba kita cek dari sisi yang ada di ponselnya seperti ini. Nah, kemudian kita cek menggunakan aplikasi saja. Tadi start dari baterai 700 mAh, sekarang terisi 3900 mAh.
Berarti pengisian yang terakhir mampu mengisi 3200 mAh. Saya stop sampai di sini. Sekarang kita analisis dari Powerbank Vention D21 ini. Secara tertulis dia mengatakan di sini, kalau perusahaan mengatakan rated capacity 5300, ini klaim dari Vention sendiri. Sel kapasitinya 10.000 mAh. Nah, berdasarkan tes saya tadi mampu mengisi pertama ke AITEL RS4, yaitu terisi 100% ya, dari 5000 mAh ya, terisi mampu mengisi 5000 mAh. Kemudian tadi terakhir pengisian ke Realme 9i, start dari baterai 700 mAh mampu mengisi, ini lihat 3900 dikurangi 700 sama dengan 3200 mAh, sama dengan 5000 ditambah 3200 real kapasitinya berdasarkan tes saya bisa mencapai hingga 8200 mAh. Nah, dengan real capacity seperti itu, apakah bisa dikatakan buruk, bagus, atau biasa? Ya ini berdasarkan pembandingnya. Dia mengatakan Vention sendiri 5300. Jadi real capacity-nya di atas dari klaimnya Vention sendiri. Sebagai pembanding lain, saya ada power bank dari brand Cooktek yang harganya lumayan mahal. Ini harga sekitar 600 ribuan menggunakan sel ion. Dia mengatakan seperti ini. Rated kapasitinya bisa mencapai hingga 5500 dari sel kapasiti 10.000 mAh. Nah, Vention bisa mencapai real capacity hingga 8200 mAh, di atas dari klaimnya Vention sendiri maupun Cooktek powerbank yang harga mahal. Jadi sekali lagi real capacity dari powerbank Vention ini sangat bagus. Jadi kesimpulannya, powerbank Vention TFD21 yang memiliki kapasitas 10.000 mAh, fast charging 22,5 watt, dari sisi finishing produk ataupun build quality cukup bagus, menghasilkan sebuah sablonan yang cukup bagus sekali, tidak asal-asalan. Kemudian finishing antara casing satu dengan yang lainnya juga cukup bagus. Dari sisi sertifikasi juga sangat lengkap. Lihat, sertifikasinya sangat banyak sebanyak ini. Mulai dari CE, FC, logo pesawat, dan hingga logo Triple C, semuanya ada. Sehingga aman digunakan untuk penerbangan ke seluruh dunia tanpa terkecuali. Lalu dari sisi kemampuan fast charging tidak ada masalah, hampir 100% support fast charging. Tinggal pandai-pandainya kita kapan mengkombinasikan dengan menggunakan kabel USB-A, USB-C ataupun kabel sakti agar tercipta sebuah sistem fast charging yang sempurna. Biasanya teman-teman carikan ada desimalnya. Kemudian dari sisi kemampuan speed recharging powerbank ini juga cukup bagus sekali. Start dari baterai low bat atau 0% hingga terisi penuh hanya membutuhkan waktu di bawah 3,5 jam. Cukup cepat. Ingat, ini inputnya 18 watt, kapasitasnya 10.000 mAh dengan speed charging seperti itu. Sudah lebih dari cukup. Kemudian dari sisi speed charging ke ponsel, tadi saya tes ke ponsel AITEL RS4. Kapasitas baterai 5.000 mAh. Full charging hanya membutuhkan waktu di bawah 1 jam lebih 25 menit. Cukup bagus. Ingat ya, ini output dari powerbank-nya maksimal di 22,5 watt. Jadi dengan speed charging seperti itu, ada sebuah rasa mendekati super fast charging karena ini dayanya 22,5 watt. Kemudian dari sisi real capacity powerbank ini juga cukup bagus sekali. Tadi saya tes ke AITEL RS4 mampu mengisi 5.000 mAh. Kemudian ke Realme 9i mampu ada penambahan baterai 3200. Totalnya bisa mencapai hingga 8200 mAh. Sangat besar sekali loh. Mengingat dari sisi klaim Vention sendiri, dia mengatakan rated capacity ya, katanya perusahaan mengatakan seperti itu. Dia mencapai hingga 5300. Kalau teman-teman mengatakan kan real capacity, berdasarkan tes menunjukkan hingga 8200 mAh. Sangat tinggi sekali real capacity-nya. Kemudian dari sisi kemampuan lain, powerbank juga bisa digunakan untuk charging ke laptop voltase 12 volt, laptop PD 45 watt, hingga mode daya rendah charging ke TWS juga bisa. Mungkin itu ya yang bisa saya jelaskan dalam tes powerbank Vention TFD21 ini. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau usulan lain yang sekiranya belum saya jelaskan dalam tes video ini, silahkan menulis di kolom komentar. Kalau teman-teman membeli powerbank Vention ini ataupun alat tes lainnya, link pembelian ada di deskripsi. Saya Didit, undur diri dulu. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.